Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Stobri, host Anda di acara VOIB Stock, inspirasi bisnis bagi Anda, wirausaha Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, optimis selalu. Para pendengar sekalian, menyeimbangkan antara tuntutan operasional jangka pendek dengan membangun reputasi jangka panjang sering menjadi tantangan buat perusahaan. Urusan-urusan jangka panjang seringkali dikalahkan oleh urusan operasional yang memang selalu terkesan urgent. Nah, salah satu masalah jangka panjang adalah membangun brand atau membangun reputasi bagi perusahaan di jangka panjang. Beberapa studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki brand yang kuat memiliki kemampuan untuk bisa lebih efisien di dalam melakukan operasi. Bersama kita hari ini akan kita bahas bersama mengenai bagaimana cara cerdas kita membangun brand bagi teman-teman untuk UMKM. Sudah hadir pakarnya. Beliau adalah Profesor Marketing dari Binus University, juga adalah founder dari Ethnomark Consulting. Kita sambut dengan meriah Profesor Amalia E. Maulana, PhD. Wah, selamat datang Prof. Terima kasih Pak Wahyu. Senang sekali bisa hadir di acara ini. Kami yang senang Prof bisa ikut bersama kita menemui para pendengar sekalian yang sudah menunggu-nunggu nih Prof acara VOIB Stock ini Prof. Nah Prof Amalia, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai branding Prof. Ya. Ini kalau kita bicara para pengusaha, kadang-kadang itu kita temui pengusaha yang produknya tuh bagus gitu ya Prof ya. Rasa, misalkan makanan tuh rasanya enak gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah punya pelanggan-pelanggan tetap. Tapi masih nggak ada mereknya tuh Prof. Nggak ada mereknya. Nah, kalau nggak ada merek berarti apalagi brandingnya ya Prof ya. Dalam pandangan Prof Amalia, seberapa penting sih Prof branding ini buat usaha Prof? Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ini pertanyaan yang sering sekali diajukan. Dan sebetulnya saya ingin balik sedikit terhadap banyak miskonsepsi terhadap pengertian branding itu sendiri. Ya, jadi terutama untuk di kalangan UMKM, karena pada dasarnya berpikir branding untuk teman-teman di UMKM ini adalah berpikir beriklan. Dan kalau beriklan itu investasi dan itu mahal, kelihatannya saya tidak mungkin untuk investasi sebesar itu. Skip dulu deh gitu. Ya, nah ini sebetulnya mendasari bahwa miskonsepsi branding sama dengan iklan atau komunikasi. Nah, jadi kalau orang misalnya pertama kali ketemu, Bu, tolong dilihat branding saya. Nah, itu sebetulnya tolong dilihat iklannya. Nah, ini perlu kita klarifikasi dulu Pak Wahyu. Kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa branding itu bukan sekedar iklan, bukan sekedar menciptakan logo atau slogan. Jadi kegunaan branding ini nantinya secara filosofis akan mereka merasakan manfaatnya apa. Kalau misalnya benar pengertiannya ya. Betul. Nah, jadi seperti apa Prof kita mendefinisikan branding ini Prof? Ya, branding itu sebetulnya adalah cara kita untuk mengidentifikasi sebetulnya apa kelebihan kita dibandingkan yang lain. Nah, ada istilahnya diferensiasi. Nah, apakah kita sudah memiliki informasi atau riset seputar keinginan konsumen? Nah, konsumen itu pada saat-saat ini mereka sudah mempunyai banyak pilihan dan mereka tidak punya alasan kenapa harus memilih kita. Apa yang beda? Nah, apa yang berbeda itulah nantinya yang akan setelah diidentifikasi, kemudian dikreasikan, kemudian dideliver dan dikomunikasikan. Nah, ini proses dalam branding itu sendiri. Jadi bukan istilahnya kalau kita secara umum ujuk-ujuk iklan. Nah, gitu tuh Pak Wahyu. Dan ini kalau ujuk-ujuk iklan, investasinya udah luar biasa, belum tentu produknya sendiri memiliki diferensiasi yang dicari oleh konsumen. Walaupun tadi Bapak menyampaikan rasanya enak, memang nggak ada yang enak yang lainnya, gitu kan? Itu namanya jare dewe kalau bahasa Jawanya. GR. Enak sih memang enak, tetapi yang lain belum tentu nggak enak loh, ya kan? Bagus kemasannya, yang lain juga belum tentu. Nah, dari sinilah branding dimulai dari memahami customer needs atau kebutuhan konsumen, sehingga kita bisa tahu apa yang sudah diberikan oleh orang lain, yang mana kita bisa memberikan lebih
dan itu harus dikomunikasikan. Jadi komunikasinya tetap harus dilaksanakan. Namun setelah kita tahu apa diferensiasi dari produk ini. Oh iya, Prof. Kalau begitu, kalau tadi Prof Amalia menyampaikan bahwa branding itu sebenarnya bagaimana kita membangun diferensiasi, berarti akan ada 2 jalur nih, Prof. Kalau kita mengamati kan ada diferensiasi itu yang tiba-tiba muncul karena tidak disengaja, gitu ya, Prof ya. Seperti misalkan contoh nih, soto gebrak misalkan gitu kan. Nah, zaman kita bicara soto gebrak itu kan dulu soto banyak ya. Tapi kemudian kita mengatakan yang itu soto gebrak karena tukangnya suka gebrak mejanya gitu. Itu kan sebenarnya tadinya nggak disengaja ya, Prof ya. Tapi karena semua orang mengatakan itu, terus kemudian dia bangun itu. Tapi ada juga branding yang dibangunnya sistematis, sudah dirancang dari awal, diferensiasi itu dibangun atau dibikin gitu ya, Prof. Nah, seperti apa, Prof, pandangan Prof terkait dengan 2 jalur ini, Prof? Oke, menarik ya. Kalau kayak soto gebrak itu saya suka kaget tuh kalau lagi makan di sana. Ya kan, tiba-tiba ada yang gebrak. Waduh, gimana nih? Nah, ini sebetulnya bisa kita sampaikan sebagai gimmick dalam marketing gitu. Jadi bukan lagi berbicara tentang produk. Soto dari kemarin, dari besok sampai tahun depan tetap soto. Tapi soto di mana yang menjual menggebrak meja, that makes a difference, tetapi differentnya ini lebih kepada yang namanya non-product element, lebih kepada gimmick. Kita harus yakin dulu bahwa produk kita 100% bagus. Nah, kemudian baru bisa ada gimmick atau hal-hal yang sifatnya non-product element, di mana ini akan bisa menerobos kerumunan gitu, Pak Wahyu. Karena brand soto itu luar biasa banyak. Bagaimana untuk bisa stands out from the crowd? Nah, ini kebetulan kalau yang dibilang itu tidak sengaja, nggak sepenuhnya benar. Nggak sepenuhnya benar. Tetapi mereka atau pemilik soto gebrak itu belum bisa memformulasikan ceritanya dengan baik, padahal itu marketer sejati loh beliau. Ya kan? Karena dia pengen orang tuh inget lagi datang ke sini. Ya kan? Kalau cuman makan soto aja belum tentu ingat ke warung sini kan. Warung soto ada 5. Mau ingat yang mana? Ingat yang digebrak mejanya. That's a differentiation. Interesting kan? Iya, menarik. Nah, kita mengamati, Prof, ada beberapa fenomena nih. Misalkan tadi diferensiasi. Nah, cuma masalahnya di Indonesia itu kadang-kadang UMKM tuh sering latah gitu ya. Jadi kalau misalkan satu orang sukses gitu, terus kemudian yang lain pada ngikut gitu. Jadi ada semacam tadinya dia different gitu, tapi begitu kemudian orang lain ngikut jadi nggak different. Ini contoh misalkan kita lihat kan ada sate kumis misalkan gitu kan. Sate kumis itu hebat tuh kan. Terus kemudian yang lain tuh satu daerah kumis semua kan. Nah, ini kumis yang asli mana gitu. Lumpia Mataram zaman dulu tuh ya. Lumpia Mataram yang asli itu sebelah mana, orang bingung kalau cuma mau datang ke Semarang nyari lumpia gitu kan, Prof. Nah, gimana, Prof? Satu brand yang kemudian menjadi common padahal tadinya ada diferensiasinya gitu. Ya, jadi yang tadinya unik menjadi generik gitu kan, Mas Wahyu. Nah, ini betul, ini memang kita harus pikirkan karena seberapa lama sebuah diferensiasi akan bertahan. Betul kan? Nah, kalau tidak bisa bertahan karena di copy paste, nah apa yang akan bisa membedakan, Pak? Yaitu siapa yang ownernya. Jadi yang pertama kali jadi yang original dari founder itu gak bisa di-copy. Nah, kadang kita hanya fokus kepada produknya aja. Tetapi di dalam UMKM, khususnya di dalam alam di mana produk itu sangat mudah untuk di-copy, misalnya tanpa teknologi gitu ya, sangat mudah di-copy. Berarti yang bisa membedakan adalah orang yang berada di balik produk tersebut. Nah, contoh nih, kalau ada yang menjual soto tadi, tetapi saya lebih srek kalau di Mbak Sri deh, soto kumisnya gitu ya, atau sate kumisnya, atau ke Pak Dimas gitu. Saya nggak mau kalau nggak Pak Dimas. Nah, Pak Dimas itu dikenal tidak? Dimengerti tidak kalau Pak Dimas foundernya? Dan orang memiliki kepercayaankah kepada Pak Dimas? Nah, ini yang saya sebut tadi non-product element. Jadi non-product element itu bisa berupa tadi ya gimmick yang tadi, kemudian bisa juga yaitu yang bersifat non-product element yaitu owner dari pemilik produk tersebut. Karena owner yang keren banget, yang kemudian orang memiliki rasa kepercayaan yang tinggi,
dia akan melekat kepada produknya. Dan itu tawarannya satu paket dan sulit untuk di-copy. Ya, menarik banget ya ini Prof ya. Nah Prof, kalau dilihat dari UMKM Indonesia ya, dalam pandangan Prof Amalia, kalau melihat karakter UMKM di Indonesia, kira-kira untuk teman-teman membangun brand itu tantangan-tantangan atau kesulitannya apa aja Prof? Ya mungkin dalam hal miskonsepsi ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Mengapa? Karena dengan adanya miskonsepsi itu banyak blocking. Dan kalau blocking ini akan menghambat proses, karena branding is a process. Branding itu bukan instan dan bukan semalam berpikir besoknya langsung sukses. Nah disinilah sebenarnya memahamkan para UMKM Pak Wahyu ya, bahwa ada tahapan branding. Dan step by step branding itu merupakan tahapan-tahapan yang perlu dimengerti dan terstruktur. Kalau tidak terstruktur akan banyak sekali langkah-langkah yang tidak efektif dan tidak efisien. Seperti itu. Ya. Nah, Prof, ada istilahnya itu namanya strategic myopia ya, Prof. Jadi kita itu rabun dengan jangka panjang. Karena kita itu dituntut oleh daily activities yang urgent gitu, Prof. Kalau kita punya usaha itu kan kadang-kadang tagihan, invoice, ngontrol produksi, kualitas, ini sales segala macam, itu kan menyita waktu kita ya Prof. Betul. Nah proses branding seperti yang Prof Amalia sampaikan tadi itu kan prosesnya jangka panjang. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa lihat tuh kepentingannya itu. Nah bagaimana caranya Prof supaya kita sebagai pengusaha itu selalu ingat bahwa di dalam daily activities itu ada tugas juga untuk membangun jangka panjang itu Prof. Iya, nah ini berhubungan dengan tadi ya, proses tadi. Kalau tadi saya sampaikan proses pertama sebelum operation itu mulai bahkan. Ini ada proses yang namanya identifikasi customer needs atau kebutuhan konsumen. Nah, apakah kita sudah melakukan dengan baik? Kadang-kadang ya yang penting jalan dulu. Nah, sering kan kayak gitu. Yang penting jalan dulu. Apa akibatnya? Pada saat berjalan kita sambil harus cari tahu, gak sempat, kita kan banyak kerjaan Pak. Nah itu. Nah tetapi coba bayangkan pada saat prosesnya dilakukan dengan baik, yaitu di awal sudah melakukan studi yang holistik, studinya bagus dan langkah-langkahnya sudah disusun. Operation nanti tidak berarti harus dihentikan untuk mencari tahu, karena semua sudah ada di dalam. Kita punya dokumen, bahkan kita sudah tahu langkah-langkahnya. Kita tinggal buka lemari mau ambil yang mana. Kalau sekarang kita operation berhenti dulu, cari tahu dulu, menghentikan itu mereka tidak sanggup untuk menghentikan operationnya. Nah, awali langkah sebelum operation adalah langkah pemahaman konsumen itu secara holistik. Karena itu akan nantinya tidak perlu sebanyak itu pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip tadi pekerjaan brandingnya. Karena semuanya sudah ada dalam roadmap. Roadmap kita sudah tahu kapan mesti apa, kapan mesti bagaimana. Nah itu sebetulnya yang saya boleh sarankan adalah memahami tahapan branding. Jadi kalau tahapan branding itu dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu diketahui dan operation akan terus berjalan, namun akan efektif dan efisien. Ya. Jadi ini yang paling penting tadi ya Prof. Jadi kita melihat bahwa prosesnya itu dari depan harus terplanning gitu ya. Jadi mengelola usaha itu jangan pokoknya jalan dulu sambil aja. lalu. Nanti gitu ya, pokoknya jalan dulu lah, insya Allah gitu kan berhasil gitu, enggak ya. Tapi dari awal sudah kita rencanakan minimal milestone-nya sudah bisa kita rancang di depan. Gitu ya. Menarik sekali Prof Amalia, nih para pendengar sekalian, nih pembahasan yang sangat hangat di sesi 1 ini. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas, kita lanjutkan lagi mengenai bagaimana langkah-langkah kita untuk membangun brand yang baik, brand yang kuat, dan juga brand yang bisa mengangkat usaha kita. Kita kembali setelah kita saksikan dulu lagu-lagu berikut untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama VOA Bistalk. Saya Wahyu Setiobudi masih mendampingi Anda di acara ini. Bersama kita juga sudah hadir, masih bersama kita, menemani kita, Prof Amalia E. Maulana PhD. Beliau adalah founder dari Ethnomark Consulting dan juga guru besar Binus University.
Ya, Prof Amalia, tadi kita udah bahas bersama mengenai apa saja tantangannya, pentingnya branding ya, kemudian juga mengenai hal-hal yang kita perlu perhatikan terhadap perencanaan branding itu. Betul. Prof, kita sekarang ingin diskusi mengenai langkah-langkah konkretnya nih Prof. Nah, bisa nggak Prof ada semacam guidance gitu, 1, 2, 3 step apa yang perlu saya lakukan? Ini kan teman-teman sudah ada yang punya usaha Prof, Ya. ada yang baru mau mungkin berniat dulu kan. Nah, tadi apa yang perlu kita lakukan Prof secara urutan gitu supaya ini bisa jadi pegangan kita Prof? Oke, baiklah. Nah, ini ada 2 kategori ya. Yang pertama benar-benar totally ini kertas kosong. Belum ada apa-apa, kita baru mau masuk. Itu yang pertama. Yang kedua sudah ada di pasar, kita mau melangkahnya seperti apa. Kalau menurut Pak Wahyu lebih enak mana Pak? Yang kertas kosong atau yang udah ada? Ini mungkin kayak kalau kita misalkan beli perumahan gitu ya, beli coupling doang ya, atau sudah dibikin oleh developer ya. Iya. Kalau saya lebih milih yang coupling doang ya. Itu ya. Iya. Iya, jadi kalau misalnya kertas kosong, ini berarti namanya start right from the very beginning. Jadi langkah pertama sudah benar sehingga semuanya akan berjalan efektif dan efisien, ya kan? Tetapi kalau kita lihat lebih banyaknya kita tadi ya, kita langkah dulu aja, nanti sambil melihat-lihat situasi. Nah, tapi ada kalanya kita dalam situasi tersebut. Dalam situasi tersebut apa yang harus dilakukan? Nah, saya akan mulai dulu dengan yang kertas kosong, ya, yang kertas kosong karena ini agak sedikit berbeda. Jadi ada twistnya. Kalau sudah berada di pasar, Pak Wahyu. Jadi yang pertama kalau kertas kosong adalah sebetulnya apakah kita yakin bahwa bisnis itu memang bisnis yang kita sukai atau tidak. Jadi ini harus selalu masuk ke dalam yang namanya kompetensi, passion dan istilahnya kalau saya lama-lama di sana bakal betah tidak? Gitu. Karena kalau ini kita cuma lihat, ada orang sukses ya, ada orang sukses gimana? Apakah kita mau persis kayak gitu aja? Nah, dari situ yang tadi seperti Bapak bilang kan, kita namanya itu latah atau sawang sinawang kalau bahasa Jawa kan. Nah, kita sebetulnya mulai dari diri, kita menyukai, passion, drive-nya pasti akan berbeda pada saat kita menyukai yang tadi, industri tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan melihat terlebih dahulu di ruangan tadi ada siapa saja. Karena kita akan mencari tempat duduk di sana. Kalau kita mau mencari tempat duduk, kita lihat dulu yang sudah duduk itu siapa saja. Kita akan mencari kursi kosong di dalam ruangan yang kita mau masuk tadi. Kita mau masuk semua itu udah penuh banget, semua banyak yang duduk, paling kosongnya tinggal 2 atau 3. Ya kalau tinggal 2 atau 3 betul kita mau masuk ke sana. Karena ini namanya akan menjadi kompetisi yang sangat ketat. Kursi aja belum tentu ada. Saya pindah ruangan lain deh. Walaupun saya suka di sana. Itu mungkin ya Pak secara filosofisnya adalah kita cari dulu bisnisnya, ruangan atau bisnis. Yang pertama yang kita suka, yang gitu kita ya. suka. Karena itu relate dengan kita ya. Betul. Itu akan bisa kita lebih passionate di situ dan mencurahkan semuanya itu Prof. Ya. Yang kedua kita lihat persaingan. Iya. Kemudian kita lihat di mana kita kosong gitu ya. Iya. Oke. Dan kalau ada kira-kira masih ada kursi kosong, ada harapan di sana, oke, saya kalau nanti masuk saya pasti akan dapat tempat duduk. Nah, yang ketiga kita akan lihat yang dilayani itu siapa. Ruangan ini, industri ini melayani siapa. Nah, kita apakah sudah tahu yang dilayani itu karakteristiknya seperti apa, kemudian kebutuhannya seperti apa. Dan dari sana kita akan pelajari betul tidak semua kebutuhan sudah diberikan oleh yang ada di ruangan. Yang orang-orang yang sudah duduk itu kan sudah duduk dan dia sudah berbisnis. Nah, kalau dia sudah berbisnis, berarti kita pelajari juga kebutuhan apa yang sudah dilayani dan apakah selama ini waktu dilayani itu semuanya oke atau masih yang ada yang belum happy. Kalau ada yang belum happy itu opportunity. Kalau ada yang belum dilayani bahkan itu lebih-lebih menjadi yang namanya value gap. Ada gap yang mana siapa yang akan duduk di situ pertama kali? Kita. Karena kita akan memberikan solusi bagi ruangan, di dalam ruangan itu ada beberapa spot yang belum ada yang menyentuh. Tetapi itu tidak bisa dilakukan hanya dengan duduk manis ngobrol di ruang meeting. Nggak bisa.
kita harus betul-betul masuk ke dalam industri tersebut. Kita mempelajari customer itu, kita perlu dengarkan. Kemudian kita lihat kesulitan-kesulitan apa konsumen selama ini. Dan itu yang disebut sebagai studi tentang konsumen. Saya nggak mau menyebut riset. Studi tentang konsumen. Ini kalau riset langsung, aduh Bu, riset lagi Bu, riset lagi. Kita mempelajari, karena kalau kita nanti tahu efeknya, kita akan bisa memetakan mau duduk di mana kita. Ya. Ini menarik nih Prof. Ada kasus yang sekarang kita lihat ya beberapa waktu ini, mungkin awal tahun ini ya Prof ya. Dulu kalau kita ngopi nih Prof, ngopi itu pilihannya adalah kopi yang mahal banget ya di kafe gitu kan Prof ya. Terus kemudian kalau ada kopi kenangan itu kan mungkin harganya sekitar 18-20 ya Prof ya. Nah terus kemudian atau kalau nggak pilihan itu, yang paling murah sebenarnya waktu itu kopi kenangan ya sekitar segitulah ya. Terus kemudian ada yang paling bawah lagi kopi saset. Itu kan 3.000 2.000 ya Prof ya. Nah sekarang itu beberapa waktu lalu tuh muncul kopi dorong itu Prof, yang harganya 8.000 10.000. Jadi ada kopi dorongan di jalan itu yang 8.000 10.000. Nah itu seperti konsep Prof Amalia tadi ya, mencari lapak kosong itu ya. Ruang kosong yang tidak diisi oleh pemain, karena di situ di level 8.000 10.000 itu nggak ada pemain di situ Prof. Jadi begitu keluar, wah booming sekarang itu. Iya. Tapi interestingly Bapak menyampaikan di bracket harga. Betul. Saya akan usulkan jangan mulai dari harga. Jangan. Karena ini seolah-olah matematika sekali. Oh iya ya, yang di bracket ini udah ada, di bracket ini udah ada, ini kosong nih. Yang saya sampaikan kosong adalah lebih kepada value needs. Jadi orang butuh apa yang belum ada. Harganya bisa menyusul. Karena apa yang belum ada. Saya harus pergi, atau kalau enggak, kalau yang tadi tuh pakai GoFood ya maksudnya, itu masih butuh waktu. Tapi saya kepengennya sekarang, ya kan? Mungkin ya. Saya pengennya sekarang, tapi saya nggak bisa juga sekarang. Tapi harganya yang 50 ribuan. Tapi yang 2.000 buat saya terlalu biasa. Nah, jadi untuk meng-cater needs yang masih kosong itu, yang pengennya sekarang, kalau sekarang berarti orangnya harus datang. Itu kan gerobak. Tadi kan approaching kan, betul nggak? Betul. Nah, disitulah lebih value cepat, lebih needs mudah yang dan dia didatangi. And pricing kita bisa bicarakan. Tenang. Masalah harga bisa dibicarakan. Prof, lanjutnya Prof. Tadi sudah studi ya. Berarti di depan ini kita bicara mengenai sebelum kita melangkah, tentu kita mengumpulkan dulu ya informasi. Nah, setelah itu kita memutuskan. Langkah memutuskan yang pertama itu kan nama dulu nih Prof ya. Nama kan dari kertas kosong belum ada namanya gitu Prof ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari nama yang bisa mendorong, bisa menjadi leverage gitu Prof. Karena ini pengalaman kita mencari nama tuh Prof. Dulu saya waktu punya anak kan kita beli buku anak ya Prof. Buku nama-nama anak laki perempuan itu kan. Itu dari misalkan 3.000 nama. Itu dari 3.000 nama itu kalau untuk anak saya kok kayaknya nggak ada yang bagus ya gitu ya. Nah gimana sih Prof caranya Prof untuk bisa mencari nama itu? Iya memang itu ada kaidahnya juga kan. Kaidah untuk nama itu ada namanya itu memorable. Kemudian nama itu juga mengingatkan kepada service atau produknya. Itu juga termasuk yang akan mempercepat. Contoh Ethnomark. Kenapa namanya Ethnomark? Karena itu represent service kami, yaitu etnografi marketing. Nah jadi kita bisa dari angle adalah service yang akan kita berikan. Satu, itu akan mempercepat proses registrasi di konsumen dan memorable. Yang kedua adalah merepresent target audiensnya, gitu ya. Namanya ini Kodomo, gitu lah. Ini kan Kodomo itu kan artinya anak-anak dalam bahasa Jepang. Berarti ini apa namanya pasta gigi ini bukan untuk adults gitu. Nah, jadi ini ada beberapa versi dan ini bisa kita pilih dari konsumennya, dari service kita, namun easy to pronounce gitu. Baru ngomong namanya aja udah ribet, boro-boro memorable, ya kan? Namanya aja 3 gitu. Kan ada tuh yang namanya sampai 3. Ya. Kalau paling bagus ya 1. 1 keren diregistrasi berapa ibu-ibu? 1. Ya cepet. Kalau 2 ada 2. Apalagi ada 3. Ada itu yang pakai namanya itu
I can't believe it's butter. Itu zaman dulu tapi sukses banget Pak ya. Waktu let's say itu 40-50 years ago itu global brand lumayan sukses. I can't believe it's butter gitu kan. Tetapi zaman itu bayangkan hanya ada 3-5 produk yang nggak apa-apa juga gitu. Kalau sekarang kita bukan 3-5, 30-50 brand. Bagaimana mau stands out from the crowd kalau namanya aja saya sulit untuk registrasi. Nah itu ada sebetulnya yang namanya kaidah-kaidah yang bisa kita pelajari pada saat memilih nama. Tetapi itu beberapa hal. Dan satu lagi juga, pikirkan jangka panjang. Gini, jangka panjangnya apakah hanya akan melayani jasa itu saja atau di kemudian hari akan berbisnis yang lebih luas. Nah pada saat kita sudah mempelajari ini hanya entrance. Nanti saya nggak cuman mau jual apa sih istilahnya brownies. Saya nggak mau cuman brownies. Kalau nggak mau jual brownies, nama brandnya jangan ada browniesnya. Kenapa? Something like snack atau cookies atau makanan yang akan memberikan tempat untuk pengembangan produk di kemudian hari. Karena kita jangan kekunci dengan brand yang namanya menggambarkan kategori, karena kategori itu berarti kita hanya di kategori tersebut. Itu termasuk yang harus dipikirkan. Wah, Pak Wahyu. Ternyata banyak juga ya analisis yang perlu dilakukan ya. Jadi besok kita bicara lagi. Iya, 3 sesi lagi nih kira-kira. Prof, tadi sudah disampaikan untuk yang startup yang bukan startup yang kertas kosong. Nah, sekarang yang sudah jalan, Prof. Ya, tapi kertas kosong saya terusin sedikit boleh. Nah, karena brand name itu juga termasuk yang kerjaan setelahnya. Yang lebih penting tadi kan memahami tadi ya, memahami value gap. Nah, setelah kita sudah lengkap, barulah akan kita terjemahkan. Kita udah jelas dulu. Ini orang-orang yang seperti apa yang akan kita layani dan kenapa kita bisa different dibandingkan yang lain. Kalau sudah pasti barulah kita berbicara mengenai tadi ya, nama, karena nama itu sangat subjektif. Harus subjektif terhadap orang target yang kita pilih. Jadi nggak bisa kita risetnya kepada semua orang. Kadang tetangga ditanya, temen di WA semua ditanyain nama. Nanti dulu, mereka target audience kita bukan. Kalau bukan tidak relevan risetnya, ya kan? Nah, nama anak misalnya, itu kan kita melakukan risetnya kadang kan betul-betul istilahnya secara sporadis gitu kan. Nah, tetapi kalau kita dengan secara bisnis nih, itu kita akan melakukannya dengan target. Gitu. Kemudian dari sana barulah kita terjemahkan, dan karena ini masih kosong, kita akan mempunyai keleluasaan. Sebaliknya pada saat sudah ada seperti apa, kita nggak bisa datang-datang kita bilang yaudah nih buang aja semua kita ganti, nggak, itu bukan opsi yang bagus. Tetapi kita namanya revisit, kita lihat kembali kemarin kita melakukan risetnya sejauh apa, setahu apa kita terhadap yang tadi kan, yang kompetisi, yang kita sendiri maupun customer needs itu sejauh apa kita tahunya. Kita review ulang Pak, kita ulang kembali. Dari revisit itulah kemudian kita akan bisa menjadi paham bahwa kita ini jangka panjangnya akan bagus, akan sampai kepada destinasi atau berat banget. Nah, makanya kalau berat banget masih mungkin dilakukan yang namanya repositioning atau rebranding kalau betul-betul luar biasa berat. Kalau tidak, kita lakukannya fine tuning. Fine tuning aja, nggak banyak kok yang mau dirubah. Betul, memang harus diperbaiki. Tetapi ini perbaikannya hanya let's say dari produknya atau harganya atau komunikasinya. Jadi di sini kita fine tuning saja. Nah, tetapi tetap aja berbekal studi konsumen, studi riset pasar itu agar kita tidak meraba-raba. Nah, ini persoalan-persoalan yang sering dilakukan di UMKM, tidak memiliki pemahaman peta konsumen yang lengkap, pasarnya juga kurang diperhatikan, maksudnya pemahamannya. Karena itu berjalan dengan alam asumsi. Karena kalau asumsi itu kan berarti tinggal 2 Pak opsinya. Bisa benar, bisa salah. Lebih banyaknya
Kayak orang gambling soalnya. Kalau gambling lebih banyak menang atau lebih banyak kalah, Pak Lebih Wahyu? kalah dong. Iya. Dan di situ sayang banget kan, jangan gambling. Nggak boleh lagi pula dalam agama. Dalam bisnis juga nggak boleh, karena itu prinsipnya akan lebih banyak kalahnya. Capek sedikit tapi habis gitu langsung menang. Oh, baik. Waduh, ini insight yang menarik sekali ya, Prof. Cuma ini segmen kedua sudah habis durasinya ya. Tapi tadi sudah sampaikan oleh Prof. Amalia mengenai bagaimana tahap-tahap ya. Awali dulu dengan studi ya, kita punya informasi yang bagus, baru kemudian kita tentukan pranata dari brand itu ya, Prof ya. Namanya, nanti ada logo, ada apa segala macam, termasuk. That can wait pokoknya. Ya, yang penting studi dulu ya, untuk bisa memahami. Terima kasih, Prof. Kita akan lanjutkan lagi para pendengar sekalian. Kita lanjutkan setelah nanti kita ikuti lagu-lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Masih kembali lagi bersama saya Wahyu Budi di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Bersama saya juga masih ditemani oleh pakar branding, marketing dan juga etnografi. Beliau adalah Profesor Amalia E. Maulana, Professor of Marketing dari Binus University dan juga founder dari Ethnomark Consulting. Wah, Prof, wah luar biasa nih. Ini saya tertarik nih, Prof. Tadi Prof kan ada di Ethnomark Consulting gitu ya. Ethnomark, etno itu kan kita selalu mikirnya etnografik gitu ya. Ya. Ini kok ada hubungannya etnografik sama marketing, seperti apa itu, Prof? Iya. Nah, tadi kita mengarah awalnya adalah dari pemahaman konsumen. Jadi pemahaman konsumen itu ada berbagai cara untuk bisa mendapatkan insight dari konsumen. Teknik-teknik riset atau pendekatan kuantitatif, kualitatif itu akan mendapatkan data atau cerita, gitu ya. Nah, kalau perusahaan itu lebih banyak mencari informasi tentang konsumen dengan cara focus group, kemudian interview, dan juga dengan survei. Dan ini merupakan metodologi yang konvensional, tetap harus dipakai karena mendapatkan informasi itu dengan berbagai teknik sehingga kita bisa mendapatkan secara baik. Namun ada yang kurang, jadi di dalam metodologi pun ternyata ada gap. Dan gap itulah dalam bisnis saya kan mencari tempat kosong. Seperti yang tadi prosesnya. Saya mencari di ruangan kok ada kursi-kursi kosong nih. Nah, ternyata yang sudah di tempat duduk yang sudah penuh itu masih lebih banyak yang conventional research method. Disitulah saya melihat ternyata ada kebutuhan dari konsumen, yaitu konsumen itu ingin mendapatkan insight yang benar-benar menggambarkan keadaan aslinya. Karena dalam approach misalnya kuantitatif di mana pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya itu sudah disediakan misalnya, ternyata banyak hal-hal yang ketinggalan, yang tidak tertangkap gitu. Nah, karena tidak tertangkap padahal kita pengen dalam memahaminya, kemudian dari marketing itu mendapatkan sebuah ide bahwa ada pendekatan yang sudah dilakukan di bidang sosial namanya antropologi budaya. Karena seorang antropolog kalau dia ingin memahami bagaimana keadaan di sebuah suku terasing, dia nggak bisa survei, dia nggak bisa interview. Dia harus berada di alam mereka. Harus nyemplung di situ. Betul. Immersion, berada di dalam alamnya. Dan disitulah mereka step by step mereka mulai memahami. Bagaimana caranya kita berada di alamnya konsumen itu sama seperti seorang antropolog berada di alamnya masyarakat setempat. Karena itu perlu ketelitian, perlu kejelian, karena ini tidak didisplay yang tinggal diambil begitu aja. Karena itu kita perlu menelusuri dengan metode kualitatif yang sifatnya multidimensi, barulah kita bisa mendapatkan insight yang teruji. Karena insight ada dua, insight yang biasa aja atau insightful insight. Itu Ethnomark insightful insight. Mohon maaf ini promosi sedikit. Nah, tapi itu sebetulnya karena bahan untuk nantinya mengatur strategi. Pada saat mau mengatur strategi,
kualitas dari insight, data, cerita ini yang akan mendasari pemilihan langkah berikutnya. Jadi dari situlah Pak Wahyu, saya melihat masih sedikit ya orang-orang yang melihat studi kualitatif itu sesuatu. Mereka masih melihat studi kualitatif itu nggak valid, kemudian respondennya sedikit, saya nggak bisa ambil keputusan kalau studi kualitatif. Nah dari situlah secara pelan-pelan saya melakukan edukasi agar lebih mengerti lagi bahwa studi kualitatif itu juga sangat dibutuhkan. Ya. Prof Amalia, kalau di yang konsep yang sampaikan Prof tadi ya, kita berarti masuk ke suatu konteks dengan immersion gitu ya. Nah, untuk bisa immersion dan mendapatkan insight itu kan pasti waktunya butuh panjang ya, Prof. Sedangkan kalau di marketing itu kita tahu sendiri lah ya. Kapan keputusan kalau bisa kemarin gitu kan. Jadi jangan pakai ditanya ya. Jangan pakai ditanya gitu kan. Maksudnya tuntutan untuk kecepatan ini kan tinggi sekali. Nah, seperti apa menjembatani antara kebutuhan metodologi yang tadi membutuhkan waktu dengan tuntutan penggunaan yang membutuhkan kecepatan gitu, Prof. Iya. Terima kasih Pak Wahyu, ini pertanyaannya relevan sekali karena dengan bantuan teknologi itu pun juga udah menolong satu hal. Karena di dalam sosial media, dalam electronic forum ya, e-forum itu konsumen itu berbicara satu sama lain. Mereka menceritakan pengalamannya, bahkan di sosial media mereka ada menyampaikan keluhan. Nah, ini namanya customer pain yang kita pelajari dari internet. Gitu, namanya netnografi. Jadi netnografi itu sudah merupakan langkah awal. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kehidupan secara fisik, masuklah dalam kehidupan digital. Kan itu sangat menghemat banyak waktu, biaya. Tetapi kita harus memahami terlebih dahulu kerangka-kerangka brandingnya. Karena informasi apapun nanti analisanya tetap harus menggunakan framework. Nah itu framework itu setelah kita pelajari framework, waktu kita riset kita akan bisa menganalisa dari sini arahnya kemana. Itu digunakan itu. Tetapi itu namanya shortcut, Pak. Kan kita tidak harus seperti 20 tahun lalu di mana tidak ada teknologi, kita benar-benar harus di sana berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bahkan yang menarik, kita sendiri adalah konsumen. Dan kalau Bapak mau riset apa nih? Riset tentang misalnya roti di pagi hari. Saya punya banyak cerita Pak. Nggak usah saya pergi aja, saya sendiri sebagai orang yang juga mengkonsumsi. Kadang saya mengambil keputusan di rumah. Itu pun saya harus bisa menggali pengalaman saya sendiri. Dan dalam etnografi ada banyak shortcut. Nah sehingga secara kreatif kita akan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak secara holistik, tetapi tidak dengan cara yang bertele-tele, karena ditungguin sama klien. Ya kita memang harus mendapatkannya segera karena this is a commercial atau bisnis, dan bisnis tidak bisa menunggu. Iya. Prof, kalau dilihat dari perjalanan Ethnomark ya, berdirinya itu tahun berapa dan seberapa ready atau seberapa awareness kalangan bisnis di Indonesia ya untuk bisa memahami konsep etnografi ini, Prof? Berdirinya tahun 2009. 2009 ya. Pak Wahyu. Cukup lama ya, Prof ya? Alhamdulillah. Nah, memang kalau saya lihat itu di dalam industri sendiri terbagi menjadi beberapa tipe. Ada yang sudah memang accept gitu ya dan merasa memang perlu. Tapi ada yang masih wait and see. Dan ada yang merasa enggak, kualitatif enggak, not for me. Dan ini kebetulan dari yang lebih banyaknya yang masih merasa kalau enggak ada angkanya, saya tidak bisa memberikan kesimpulan dan saya enggak bisa action. Saya harus tahu berapa banyak Bu yang mengatakan demikian. Nah ini adalah approach kuantitatif, dan kuantitatif kadang tidak bisa mendapatkan insight yang mendalam. Nah dari sini tuh tipe pebisnis itu seperti itu Pak. Nah karena itu kita butuh yang namanya agent of change. Karena saya mengedukasi pun dengan kapasitas yang tidak bisa mengedukasi sebanyak itu. Nah berarti dengan agent of change di kelompok yang sudah menyadari, bahkan bukan hanya menyadari tetapi juga menerapkan
Nah, ini secara bersama-sama kita akan dibantu untuk mengedukasi kelompok-kelompok yang tadi masih mempunyai hesitate atau keraguan. Gitu. Jadi memang ini adalah kerja yang bukan kerja sendirian. Pak Wahyu termasuk agent of change. Terima kasih sudah dikasih tempat. Dulu saya malah ikut trainingnya Prof Amalia dulu. Tapi saya belum change. Termasuk sekarang yang termasuk ya, udah yang action kuantitatif tadi, Prof. Betul, itu memang membutuhkan waktu dan juga para agent of change yang banyak. Nah, kenapa saya mengajar di sekolah bisnis? Kenapa saya nggak bisnis aja selesai? Waktunya juga nggak banyak gitu. Kok ngajar juga, kemudian bisnis juga. Karena di kelas Pak Wahyu, soon to be professor. Amin. Diaminkan seluruh pendengar Voy. Nah, itu adalah mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi agent of change di komunitas mereka tersebut. Dan mereka itu pada saat mereka mengerti dari kelas itu saya menjelaskan dan mereka oke, jadi mereka sekarang menyadari, merasakan keperluannya dan mereka bahkan bisa mengerjakannya. Mereka akan menjadi agent of change dan secara keseluruhan penetrasi dari konsep etnografi marketing kepentingannya ini akan menjadi lebih cepat. Luar biasa. Menarik ya, Prof. Jadi yang dilakukan Etnomark program-programnya ada consulting ya, Prof, pasti ya. Terus training juga ada, Prof. Training ya, workshop. Kadang workshop itu juga menjadi bagian dari consulting. Oke. Terus kemudian juga Prof Amalia itu aktif di talk show ya, speaker apa segala macam ya, Prof. Betul. Jadi keynote speaker. Iya, Prof, kalau teman-teman di para pengusaha ini pengen tahu lebih lanjut itu kemana, Prof, harus cari informasinya, Prof? Ada sih di kalau mau langsung ke saya itu di Instagram Prof Amalia E Maulana. Kemudian selain itu saya juga punya YouTube channel namanya Prof Amalia Update dan di situ ada serial Branding Solution. Wih, keren. Tetapi nggak bisa seaktif Pak Wahyu tentunya. Jadi mungkin 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali, tapi sudah ada 9 seri Branding Solution. Silahkan kalau mau lebih banyak memahami aspek-aspek branding kontemporer, itu adanya di Branding Solution. Juga LinkedIn Pak, LinkedIn saya juga ada. Keren ya, jadi sekarang ini dimudahkan ya, Prof. Zaman dulu orang nyari ilmu tuh susah, Prof ya. Harus nyari ke toko buku juga, itu toko buku harganya mahal zaman dulu ya, Prof ya. Mau nanya ke siapa, bahkan kita event ahlinya siapa kita nggak tahu ya, Prof. Betul. Sekarang itu sudah semua ada di ujung jemari tangan. Tinggal gitu ya. Mau atau enggak. Jadi ini salah satu dorongan ya buat para pengusaha Indonesia, wirausahawan dan segala macam, jangan malas untuk mengupdate ilmu karena sekarang itu adalah knowledge is power lah kira-kira gitu, Prof. Prof, ini tak terasa waktunya sudah selesai nih, Prof. Kalau dilanjutin sebenarnya bisa 3 hari 3 malam harus selesai. Sebelum kita tutup, Prof, apakah ada closing remark dulu, Prof? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Untuk teman-teman UMKM ya khususnya, saya kira branding itu proses dan mulailah dengan benar tadi, start right from the very beginning. Itu akan membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah. Jadi lebih efektif, lebih efisien. Riset itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, bukan sesuatu yang mahal sekali dan sulit sekali, tidak. Karena dengan teknologi semua dimudahkan. Selamat branding. Wah, luar biasa para pendengar sekalian, kita hari ini mendapatkan insight yang hangat, aktual, update dan relevan. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat dan nanti kita bisa menjadi pengusaha Indonesia yang terus bertumbuh dan berkarya, Prof. Amin. Baik, kita akhiri sesi kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Jangan kemana-mana, nantikan Voy Biztalk di episode berikutnya. Dan masih banyak topik-topik menarik yang akan menemani Anda. Sukses selalu buat Anda. Kita ketemu lagi menjadi UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Bye-bye. Voice of Indonesia.